Administrasi Sistem Jaringan kelas 11. Adapun materi yang akan kita bahas, yang pertama mengevaluasi sistem operasi jaringan, yang kedua mengevaluasi DHCP server, yang ketiga mengevaluasi FTP server, yang keempat mengevaluasi remote server, dan yang kelima mengevaluasi file server. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu mengevaluasi sistem operasi jaringan. Sebelum masuk ke sistem operasi jaringan, kita harus mengerti dulu apa itu pengertian sistem operasi atau operation system. Jadi, sistem operasi merupakan sebuah program yang mengendalikan semua fungsi yang ada pada komputer. Sistem operasi juga dapat diartikan sebagai sistem perangkat lunak yang mengatur sumber daya dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software untuk program komputer. Secara umum, sistem operasi memiliki 4 fungsi. Yang pertama, pengendalian perangkat keras. Akses terhadap berbagai perangkat keras yang terhubung pada komputer disediakan oleh sistem operasi melalui suatu aplikasi yang dikenal dengan istilah driver. Setiap driver dibuat untuk mengendalikan satu perangkat keras. Instalasi aplikasi driver ini dilakukan sendiri oleh sistem operasi pada saat instalasi maupun pada saat perangkat keras dihubungkan ke komputer. Mekanisme instalasi secara otomatis saat perangkat dihubungkan ini dikenal dengan istilah plug and play atau PNP. Fungsi yang kedua dari sistem operasi adalah pengelolaan file dan folder. Hal ini dimungkinkan oleh sistem operasi karena pada saat instalasi sistem operasi ada proses format untuk hard disk. Melalui proses tersebut, ruang hard disk akan ditata sedemikian rupa sehingga memiliki blok-blok tertentu untuk menyimpan file. Proses ini mirip seperti penempatan rak-rak pada ruangan kosong agar diisi buku-buku secara rapi. Sebuah file adalah kumpulan blok yang saling terkait dan memiliki sebuah nama. Folder merupakan sebuah penampung yang dapat berisi file-file ataupun subfolder lainnya. Setiap file yang terkait dengan program komputer ditempatkan dalam folder tersendiri untuk memudahkan pencarian file. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi yang ketiga dari sistem operasi, yaitu manajemen interaksi. User dapat menggunakan komputer melalui aplikasi yang ada pada komputer. Di setiap aplikasi menyediakan interface untuk menerima interaksi yang mungkin dari user. Ada 2 jenis interface yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan user atau pengguna. Yang pertama, Command Line Interface atau CLI, yang artinya interaksi antara user dengan sistem dilakukan hanya dengan mengetikkan serangkaian kalimat perintah untuk dikerjakan oleh komputer. Yang kedua itu ada Graphical User Interface atau GUI. Yang dimaksud dengan Graphical User Interface adalah di mana interaksi antara user dengan sistem itu dilakukan melalui sekumpulan menu atau icon yang dapat dipilih oleh user untuk memberikan berbagai perintah ke komputer. Fungsi dari sistem operasi yang terakhir yaitu manajemen aplikasi. Setiap aplikasi yang dijalankan oleh sistem operasi dengan mencari lokasi file dan memindahkan isinya ke memori untuk kemudian mengirimkan setiap perintah kepada file tersebut untuk dijalankan oleh komputer.
Aplikasi user di sini merupakan aplikasi yang digunakan oleh user untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Fungsi manajemen pada aplikasi user ini dapat meliputi 3 poin. Yang pertama itu ada install, yang kedua uninstall, dan yang ketiga update atau upgrade. Install artinya menempatkan file-file program pada sistem komputer termasuk konfigurasi program tersebut ke dalam komputer. Sedangkan uninstall itu adalah kebalikan daripada install, yaitu proses menghapus file-file yang sudah diinstal di dalam komputer. Poin yang ketiga itu ada update atau upgrade. Update atau upgrade itu adalah proses memperbaharui file-file yang sudah diinstal di dalam komputer. Selain memiliki fungsi manajemen, yang ketiga poin tadi, sistem operasi juga memiliki fungsi di bidang kemampuan. Yang pertama itu ada yang disebut dengan multi-user. 2 atau lebih user dapat bekerja sama untuk saling berbagi pakai pengguna aplikasi dan sumber daya seperti printer pada waktu yang bersamaan. Yang kedua ada multitasking, yang artinya sistem operasi dapat menjalankan lebih dari satu aplikasi user. Yang ketiga ada multiprocessing. Multiprocessing itu adalah sistem operasi yang dapat digunakan lebih dari satu CPU. Yang terakhir itu ada multithreading. Multithreading artinya setiap program dapat dipecah ke dalam thread-thread untuk kemudian dapat dijalankan secara terpisah oleh sistem operasi. Kemampuan ini juga termasuk pada bagian multitasking pada aplikasi. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang fungsi-fungsi daripada sistem operasi, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis atau macam-macam sistem operasi berdasarkan beberapa tipe. Yang pertama itu berdasarkan jumlah bitnya. Sistem operasi dibagi menjadi 2 macam. Sistem operasi 32 bit dan sistem operasi 64 bit. Ada 2 perbedaan antara sistem operasi dengan jumlah 32 bit dan 64 bit. Apa saja kah itu? Yang pertama itu sistem operasi 32 bit hanya mampu menerima RAM paling tinggi 4 GB. Sedangkan pada sistem operasi 64 bit mampu menggunakan atau menerima lebih dari 128 GB RAM. Perbedaan yang kedua itu manajemen memori dari sistem 64 bit pasti lebih baik sehingga mampu menjalankan proses pada aplikasi dan lebih cepat dibandingkan dengan yang 32 bit. Yang berikutnya jenis-jenis sistem operasi jika dilihat dari penggunaan sistem operasinya. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, sistem operasi desktop yang banyak digunakan di kantor-kantor, small office, home office dengan jumlah user yang hanya sedikit. Yang terakhir itu jenis-jenis sistem operasi berdasarkan metode pengembangannya. Yang pertama itu ada sistem operasi closed source dan yang kedua itu ada sistem operasi open source. Apa sih sistem operasi closed source itu? Jadi sistem operasi closed source merupakan sistem operasi yang dikembangkan secara internal oleh seseorang ataupun perusahaan. Sedangkan sistem operasi open source
atau terbuka itu merupakan sistem operasi yang kode programnya dibuka untuk umum sehingga dapat dikembangkan oleh orang lain. Sistem operasi yang tergolong ke dalam closed source adalah Windows dan macOS. Sedangkan yang tergolong ke dalam open source itu adalah Linux dan turunan dari Linux seperti Debian, Slackware, dan SUSE. Nah, setelah tadi kita membahas tentang sistem operasi dan mengerti serta memahami apa itu sistem operasi, sekarang kita akan membahas sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan, baik berupa website, FTP, DNS, dan lain sebagainya, untuk memudahkan dan memberi kenyamanan dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Sistem operasi jaringan atau sistem operasi komputer yang dipakai sebagai server dalam jaringan komputer hampir mirip dengan sistem operasi komputer standalone. Bedanya, pada sistem operasi jaringan, salah satu komputer harus bertindak sebagai server bagi komputer yang lain. Apa sih komputer server itu? Komputer server adalah komputer yang menyediakan fasilitas bagi komputer-komputer lain di dalam jaringan. Nah, kalau kita sudah mengerti tentang komputer server, sekarang apa sih yang dimaksud dengan komputer klien? Komputer klien adalah komputer-komputer yang menerima atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh komputer server. Sekarang kita akan membahas karakteristik atau ciri-ciri daripada sistem operasi jaringan. Yang pertama itu mendukung penggunaan oleh lebih dari satu pengguna atau user. Yang kedua, menjalankan aplikasi yang mampu digunakan oleh lebih dari satu user. Yang ketiga, stabil, di mana kecil kemungkinan untuk terdapat error pada program. Yang keempat, memiliki tingkat keamanan data yang lebih tinggi dari sistem operasi desktop. Beberapa sistem operasi jaringan yang banyak digunakan pada era modern sekarang ini. Yang pertama itu Unix atau Linux. Yang kedua Novell Network. Dan yang terakhir adalah Microsoft Windows. Sekian penjelasan Ibu kali ini mengenai sistem operasi jaringan. Semoga dapat dipahami dan dimengerti dan juga bermanfaat. Ibu minta maaf jika ada kesalahan dalam perkataan. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.